Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, kami mau menikmati kemurahan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang mengalir di hidup kami. Kami mau selalu tinggal di hadirat-Mu, di dekat-Mu Bapa. Haleluya. Oh, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Oh Tuhan, oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau selalu dekat dengan Engkau, Yesus. Kami mau selalu tinggal di dalam-Mu, dan Engkau dalamku, Tuhan. Oh, haleluya. Terima
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertata dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini, kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh benar-benar menyegarkan iman kami di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kuasai dengan urapan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kami bersyukur kepada Tuhan, di pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Pagi ini kami akan berbicara tentang ujian Tuhan bagi orang percaya. Berbicara tentang ujian, kita selalu dihadapkan dengan ujian kehidupan, di mana kita tidak pernah menyadari hidup kita ini selalu menghadapi ujian. Supaya kita bisa mendapatkan satu kemenangan, maka kita harus sabar dalam menghadapi ujian. Jemaat Tuhan yang kekasih, hidup kita ini tidak pernah lolos yang namanya ujian. Kalau kita melihat anak-anak kita sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA, sampai kuliah di mahasiswa, selalu ada yang namanya waktu untuk ujian.
Ada beberapa guru yang memberitahukan tanggalnya akan ada ujian dan bulannya. Tetapi ada seorang guru, dosen, yang tanpa memberitahukan, tiba-tiba langsung ulangan. Semua murid sudah mulai kacau. Tidak ada persiapan, sehingga hasilnya tidak semua murid mendapatkan nilai yang baik. Karena tidak ada perencanaan untuk belajar. Tiba-tiba dalam waktu yang singkat ulangan. Itulah ujian yang seringkali kita dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang tidak ada kompromi sebelumnya. Yang namanya ujian itu tidak pernah dikatakan sebelumnya mau ada ujian. Datangnya tiba-tiba dan orang tidak siap. Itulah yang menyebabkan orang menjadi stres. Pengalaman seorang yang bernama Daud, dia juga mengalami hal yang sama. Di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Samuel 30 ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu lebih pedih, telah pedih hatinya. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, pada waktu itu Daud ini sedang dikejar-kejar oleh tentara di mana dia mau dilakukan satu penyerangan dan akhirnya tempat yang di mana Daud itu namanya Siklak. Seluruh istri dan anak-anaknya, prajuritnya ditawan. Dan Daud merasa terjepit dalam situasi dan keadaan yang sulit. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Coba bayangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam situasi dan keadaan yang sulit, Daud harus memperjuangkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tetapi kita melihat betapa dahsyat dan luar biasanya Daud. Dia tetap menguatkan supaya dia tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Ketika Daud menghadapi situasi dan keadaan yang sulit seperti ini, menghadapi ujian dan tantangan yang mungkin secara manusia, siapa orangnya yang tidak takut ketika dia kalah perang? Semuanya, istri, anak-anaknya, prajurit ditawan semuanya. Dan tempat itu dikatakan Siklak, yaitu batu ujian. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan, Mazmur 26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan batin dan hatimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita harus melewati yang namanya ujian demi ujian. Karena hidup ini harus kita lalui. Tanpa ada proses ujian, anak-anak sekolah tidak akan bisa lolos, tidak bisa lulus. Tapi ketika dia lulus ujian, dia naik kelas.
Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus benar-benar memperjuangkan ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saat kita diuji oleh Tuhan, kita boleh melihat betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Kalau kita tadi melihat ujian hati, yang kedua adalah ujian iman. Jemaat Tuhan yang kekasih, terdapat dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ini sudah kita baca tadi. Sekali lagi, Daud ini menguatkan. Karena apa? Karena dia terjepit. Jadi dia tetap menguatkan iman mereka. Dia percaya bahwa bersama dengan Tuhan ada perlindungan. Itu terdapat di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai ayat ke-16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat Tuhan yang kekasih. Inilah janji firman Tuhan yang menguatkan Daud pada waktu itu. Kalau kita mau benar-benar melekat kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kita diluputkan dari segala mara bahaya. Tidak mudah. Orang yang punya hati melekat kepada Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan itu hidupnya selalu mempunyai kehidupan yang intim dengan Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan itu menunjukkan rasa percaya diri bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Hati yang melekat kepada Tuhan itu menunjukkan keyakinan seseorang kepada Tuhan. Sebab itu, mari sebagai jemaat Tuhan, kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Kenapa? Tanpa hati yang melekat kepada Tuhan, kita tidak bisa melihat perlindungan Tuhan. Ujian iman dan yang terakhir, yang ketiga adalah ujian waktu. Itu terdapat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih. Waktu yang ada kita harus pergunakan benar-benar. Kalau tidak, seperti orang yang tidak memiliki waktu, dia sia-siakan waktu ini. Hidup kita akan menyesal di kemudian hari. Dan yang terakhir, ujian kasih. Itu dapat di dalam Markus 10 ayat 21 mulai. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihnya kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. 23, Yesus mulai memandang murid-muridnya sekelilingnya dan berkata kepadanya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam satu kisah ini ada seorang pemuda
yang dengan sombongnya dia berkata, aku sudah melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Seorang pemuda ini mempunyai harta yang banyak. Tapi ada satu hal yang belum kamu lakukan. Jualah hartamu dan berikan kepada orang miskin. Karena pemuda ini punya harta yang banyak, dia meninggalkan Yesus. Dia lebih mengasihi hartanya daripada dia mengasihi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, hidup kekristenan ini perlu tindakan nyata. Sebab kalau kita tidak memenuhi ujian kasih, kasih yang kita miliki itu hanya di bibir saja. Buktinya seorang muda yang kaya raya. Dia dengan sombongnya dia berkata, aku sudah melakukan segala sesuatu, perintah Tuhan sudah aku lakukan semuanya. Tapi ada satu yang belum kau lakukan. Jualah hartamu, berikan kepada orang-orang miskin. Seorang muda ini, dia tidak mau menjual hartanya. Dia pergi meninggalkan Tuhan. Karena dia mengasihi hartanya lebih daripada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang kekasih, supaya kehidupan orang-orang Kristen benar-benar kita ini bisa mendapatkan sesuatu kemenangan. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, yaitu melewati ujian hati. Yang kedua ujian iman, dan yang ketiga ujian waktu, dan yang keempat adalah ujian kasih. Dalam kehidupan kita ada seorang yang berkata demikian. Eminem berkata, hidup ini penuh dengan misteri. Artinya apa? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Sedetik pun orang tidak bisa meramalkan masa depan kita. Orang bisa berkata, saya bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Apapun yang aku kerjakan karena aku punya uang yang banyak. Tetapi dia tidak bisa menjamin sampai kapan dia bisa hidup. Ada seorang pemuda yang kaya raya. Dia mengumpulkan harta, lumbung-lumbungnya dipenuhi dengan padi. Satu saat, setelah lumbungnya penuh dengan padi, Tuhan panggil dia pulang ke sorga. Bapak Ibu, apakah artinya hidup ini? Kekayaan yang dia miliki, kalau dia ditinggal pulang ke sorga, berarti apa? Tidak ada jaminan hidup kita untuk masa depan kita. Yang bisa menjamin masa depan kita, hidup kita hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu di saat kita menghadapi tantangan dan ujian, jangan mau menyerah. Percayalah kepada Tuhan, dialah yang tempat perlindungan kita. Janji firman Tuhan itu iya dan amin. Umur panjang diberikan dalam kehidupan kita. Berkat dicurahkan, sakit penyakit dijauhkan. Kalau hidup kita ini melekat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih. Untuk kita bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan. Memang hidup ini harus melalui ujian. Tetapi jangan sampai kita menyerah kalah dalam ujian itu. Tetaplah bersabar dalam menghadapi ujian. Karena dengan kesabaran itulah engkau akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang bertata dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau Tuhan telah pimpin, sehingga
renungan firman Tuhan ini berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan renungan ini. Haleluya. Amin.